Oke. Jadi IELTS adalah International English Language Testing System. Nah, itu kepanjangannya. Ini diingat-ingat ya. Atau nggak usah diingat-ingat. Ya, nanti terbiasa nanti. Artinya adalah sistem testing bahasa Inggris internasional. Ini kalau masalah istilah ataupun nama itu ya bisa aja dibuat-buat ya. Intinya IELTS itu merupakan tandingannya apa? TOEFL ya. Jadi tandingannya TOEFL. TOEFL itu punyanya siapa? Amerika ya. IELTS punyanya siapa? Inggris ya. Jadi gitu ya. Biasa negara ya Inggris dengan Amerika itu selalu apa berkompetisi ya, terutama ya dalam hal ini ya pengaruh bahasa Inggrisnya gitu ya. Kalau bahas apa Amerika itu pengaruh bahasa Inggrisnya disebarkan melalui apa? Hollywood ya, film-film Hollywood gitu. Dan nggak sedikit juga orang Inggris asli ya yang menggunakan aksen Inggris itu juga main di film-film Hollywood, nggak sedikit juga, banyak juga ya. Jadi itulah pengaruh, saling mempengaruhi. Kalau Inggris ya sudah jelas ya, Inggris merupakan pemilik asli gitu ya dari bahasa Inggrisnya. Karena kan Inggris kan Inggris gitu ya, atau England, UK gitu ya. Oke, tapi mereka punya ini sendiri ya, eh, tes bahasa Inggris sendiri-sendiri. IELTS punyanya Inggris. Yang disebut Inggris itu ya termasuk negara-negara ininya ya, negara-negara kalau mau disebut apa ya, masih di bawah Inggris ya. Kayak Kanada, Australia itu kan masih bagian dari Inggris ya. Karena pimpinan tertingginya adalah ratu. Kalau dulu ratu, sekarang raja ya atau king itu yang namanya Charles gitu ya. Oke, eh ya IELTS ini banyak sekali alasannya kenapa disyaratkan ya atau diwajibkan. Ya, yang paling banyak kayak tadi teman-teman rata-rata ingin apa? Kuliah ya, kuliah ke luar negeri ya. Terutama untuk ya S1 saya kurang tahu kalau S1, kalau S2, S3 itu harus pakai IELTS ya, terutama ke Inggris, Australia dan beberapa negara di bawah Inggris ya. Kanada juga kadang IELTS, TOEFL juga bisa ya. Terus kalau IELTS ini bisa juga untuk syarat ini ya, untuk imigrasi, naturalisasi itu maksudnya untuk menjadi warga negara sana ya, untuk jadi warga Inggris, warga Australia ya. Kalau yang saya tahu, kalau Anda ingin menjadi permanent resident di Australia harus punya nilai IELTS ya. Itu salah satu apa syaratnya ya. IELTS-nya bisa yang general training ya, ataupun kalau akademik juga boleh ya mungkin ya, karena akademik lebih susah. Dan juga untuk pekerjaan profesional lain ya. Siapa yang mengambil ya siapa yang boleh mengambil IELTS? Nah, ini kayaknya Mas Zaidan udah bisa ya. Umurnya minimal itu 16 atau di atas. Ya. Dan harus punya paspor sebenarnya nggak harus ya. Kalau kalau kita tesnya di negara sendiri nggak harus. Oke, negara-negara ini negara-negara yang mengakui IELTS itu terutama Australia, New Zealand termasuk ya. United Kingdom itu Inggris itu, Kanada ya, karena ini masih negara-negara di bawah kekuasaan Inggris ya. Dan juga ini negara-negara di bawah Commonwealth countries ya, maksudnya bekas jajahan Inggris ya, biasanya ya kayak Singapura, kayak apa eh, apa ini namanya Malaysia juga kadang IELTS ya yang diminta. Amerika juga minta boleh pakai IELTS tapi jarang ya. Dia mintanya TOEFL, bahkan TOEFL-nya yang IBT kalau Anda tahu ya, Internet Based TOEFL ya, itu IBT. Itu harganya 11-12 dengan IELTS. Kalau nggak salah $175. Kalau di Indonesia kan dirupiahkan mungkin sekitar sama ya, 2 atau 3 jutaan. Ah, itu ya. Jadi kira-kira tentang IELTS. Siapa yang punya IELTS ya? IELTS itu secara resmi dimiliki secara joint ya, secara apa ya? Kalau dibilang saham ya, ini IELTS itu merupakan sebuah produk usaha ya kalau mau dibilang ya. Kalau mau dibilang ya, jadi IELTS itu sebuah produk punyanya siapa? Ini University of Cambridge Local Examination Syndicate. Kalau di sertifikatnya itu apa namanya? Cambridge apa ya saya lupa assessment kalau nggak salah logonya itu ya. Nah itu yang punya resmi. Terus yang punya saham itu ada British Council,
ada IDP. Nah, ini mungkin teman-teman juga kenal ya. IDP itu terutama yang membantu untuk kita mendaftar ke luar negeri ya, sorry, ke Australia dan kadang juga ke Inggris. Tapi lebih seringnya ke Australia IDP. Oke, kalau tes centernya ya, Anda bisa apa? Ini saya Google sendiri ya, saya bantu teman-teman. Ini nanti kalau mau materi ini saya share ya. Atau kayaknya kemarin sudah saya share, saya lupa. Coba cek di Google Drive ya. Nah, itu kalau di Aceh ini Mas Zaidan ya bisa ke KIS ya. Itu dia apa menyelenggarakan IELTS. Terus di Bali ada banyak ya, ILF, IDP, Bandung, Batam, Depok, Pak Frans di UI bisa ya. Ya Eh, Pak. ah, ah. Terus kalau di Jakarta banyak lagi ya. Lampung, ini siapa? Tadi Zafira Sun ya. Sun Education ya. Makassar, siapa yang Makassar? Nggak ada ya. Malang, terus Mataram, Medan, ini IDP. Si Messi juga mungkin udah tahu ya. IDP Medan. Terus Pekanbaru siapa yang? Dari Semarang atau Rembang, kayaknya ke Semarang ya. IDP ada, Sun Education juga ada. Terus siapa lagi? Surabaya banyak juga ya. Ada British Council, IILF, IILF, IDP dan seterusnya. Tangerang, ada nggak yang Tangerang? Nggak ada ya. Jogja ini Mbak Ika Hana ya, British Council ada ya. Nah, yang saya lihat di Google ya atau di websitenya itu ini rata-rata ya 3.150.000. Kalau di dolarnya, seingat saya $200, seingat saya ya. Jadi silakan dipersiapkan uangnya kalau mau. Terus ini tipe-tipenya ada dua ya, general training. Ini terutama untuk imigrasi, untuk kerja, untuk apa menjadi warga negara sana ya. Terutama Australia itu minta IELTS ya. Seingat saya kalau untuk kerja itu minimal nilainya 5,5, seingat saya ya. Dan itu yang general training. Itu general training itu lebih mudah daripada academic gitu ya. Terus untuk yang kuliah keluar apa yang kuliah ya S2, S3, S1 mungkin juga ya itu harus milih yang akademik ya. Terus untuk kerja, kerja itu maksudnya untuk jadi dosen gitu ya, untuk jadi guru kayaknya yang diminta adalah akademik. Terus ini ada juga tipe IELTS semenjak COVID itu tes IELTS itu diadakan secara dua macam. Kayaknya sampai sekarang masih ada ya. Yaitu yang pertama yang pasti adalah IELTS on paper ya atau on computer. Kayaknya yang di komputer itu maksudnya yang tidak online ya, tidak apa eh, tidak bisa bukan di komputer di rumah gitu ya, tapi komputer di tempat tesnya gitu ya. Nah, itu eh, ada ya, tapi jarang yang komputer. Yang paling sering paper yang pakai kertas dan pensil ya. Nah, sejak COVID itu mulai ada IELTS online. Ya, ini tandingannya IBT ya, TOEFL IBT. Nah, itu bisa kalau IBT itu harus di tes centernya ya. Kalau IBT setahu saya, tapi kalau IELTS online itu di rumah bisa. Nih ya, at home kayaknya. Tapi sekarang mulai jarang lagi, dia sudah beralih ke paper lagi. Tapi dicek aja nanti ya di lembaga-lembaga tes itu ya, dia menyediakan tes IELTS yang tipe yang mana. Dan tentang kenyamanan, ya tiap orang mungkin beda-beda ya. Nanti salah satu mentor itu ini ada Pak Said ya. Nanti mohon Pak Said perkenalan lagi. Pak Said udah eh, banyak dia sering mengikuti tes IELTS. Saya baru 2 kali teman-teman ya. Kalau Pak Said ini kayaknya 4 apa 5 kali dan sudah mengikuti IELTS dua-duanya. Yang paper sudah pernah, yang online juga pernah. Nanti Pak Said tolong ya apa ditambahkan tentang tes IELTS online itu seperti apa ya. Oke, 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 dan siap. ini hanya untuk IELTS akademik yang itu teman-teman. Terus ini perbedaan tes IELTS paper dengan yang komputer ya. Terus ya ini yang paper dengan komputer nanti dicek sendiri ya perbedaannya. Yang komputer dengan yang online itu kayaknya mirip-mirip ya.
Hanya saja kalau komputer itu maksudnya menggunakan komputer yang ada di test centernya. Kalau yang online itu bisa di mana-mana ya. Eh, Paling ya yang disyaratkan atau yang diminta itu Anda kalaupun di rumah atau di mana gitu, itu koneksi internetnya harus bagus ya. Mereka tidak akan mau bertanggung jawab jika sinyal apa ya ada gangguan sinyal atau apa. Ya, jadi seandainya gangguan sinyal udah hangus ya, gitu kira-kira ya. Terus ini ya, eh, saya ingatkan lagi, kalau TOEFL ya terutama yang ITP ya, itu kan hanya ada apa? Listening, structure, reading ya, cuma tiga. Nah, yang tidak ada di TOEFL ITP itu adalah speaking dan writing. Ya, kalau di ITP itu. Kalau IBT ya, IBT sama dengan IELTS. Ada apa saja? Listening, reading, writing, dan juga speaking. Sama ya, TOEFL IBT ada. Empat-empatnya. Structure udah nggak ada kalau di IBT. Ya, yang internet basic. Oke, eh, itu ya skill yang diteskan. Dan waktunya saya kira teman-teman yang sudah pernah ikut tahu ya. Listening itu 40 menit. 40 menit itu dibagi menjadi dua fase ya. Yang 30 menit itu untuk listeningnya, mendengarkan ya. 10 menit itu kalau nggak salah untuk cek jawaban dan memindahkan jawaban dari soal ke lembar jawaban. Ya, ini teman-teman kemarin saya lupa memberitahu bahwa untuk listening itu bisa dikerjakan langsung di lembar soal. Ya, di soalnya boleh ya. Dan memang kayaknya harus di lembar soal karena nggak bisa itu untuk di apa namanya kita baca soal terus dikerjakannya di lembar jawaban itu nggak bisa sinkron dengan ininya audionya nanti lama ya kan. Nah itu biasanya langsung dikerjakan di soal. Hanya saja kalau tes IELTS yang sebenarnya itu Anda semua ya soal tidak boleh dibawa pulang, catatan apapun nanti kita dikasih lembar ya, apa ya lembar putih kertas putih untuk catat-catat gitu ya. Itu nggak boleh dibawa pulang. Jadi kita masuk tidak membawa apa-apa ya, paling membawa ini pensil dengan apa ini pensil, pulpen sama penghapus ya. Cuma itu saja. Eh, Minuman pun bahkan nggak boleh. Itu yang saya agak gimana ya, agak risih ya. Kenapa kok minuman nggak boleh? Padahal lama itu 3 jam loh kita tes IELTS. Sebetulnya nggak pasti haus ya. Tapi udah aturannya dari sana ya. Ya mungkin tergantung tes centernya ya. Oke, jadi begitu ya. 30 untuk listening dan menjawab langsung di soal. 10 menit itu untuk memindahkan jawaban di soal kepada lembar jawaban ya. Dan juga cross check jawaban yang ada. Sectionnya kalau di listening ada 4 ya, ada conversation, section satunya, section 2 itu monolog ya, section 3 itu conversation ya. Kalau yang section satu itu hanya 2 orang biasanya ya. Terus section 3 itu conversasinya 2 atau sampai 3 orang ya. Terus section 4 itu mirip-mirip dengan TOEFL juga ya, listening TOEFL ya. Hanya saja jenis soalnya itu berbeda ya dengan apa ini TOEFL. TOEFL kan multiple choice semua. Kalau IELTS itu ada esainya ya, yang harus ditulis jawabannya. Nah, section 4 itu juga university style. Kalau itu akademik ya. Kayaknya untuk yang general training pun juga sama. Reading itu 60 menit ya. Ini tidak boleh lebih. Kalau kurang boleh. Karena kan kita kalau pun selesai sebelum habis waktunya ya kita ya tetap duduk aja gitu ya. Nggak kayak kita sekolah atau kuliah kalau udah selesai pulang gitu nggak kayak gitu juga ya beda. Jadi lebih tidak boleh ya biasanya eh, lembar jawabannya langsung diambil ya kalau nggak salah ya kalau sudah habis waktunya. Jumlah pertanyaannya, nah ini seingat saya kalau reading TOEFL itu berapa ya? 50 kalau nggak salah. Kalau ini 40 ya untuk IELTS. Tapi memang apa teksnya panjang-panjang ya. Itu yang buat pusing ya Pak Frans ya. Betul, Oke. Pak. Ya, tipe-tipe pertanyaannya macam-macam ya teman-teman. Ya, Ya, ya. kalau di TOEFL itu
Saya lupa-lupa ingat ya kalau TOEFL itu ya. Kayaknya ada juga true false not given ya. Saya nggak tahu. Kalau di IELTS itu ada true false not given. Terus ada headings ya. Jadi memberikan heading atau subtitle untuk setiap apa ini namanya? Setiap paragraf gitu-gitu ya. Dan seterusnya. Ini juga Anda harus pahami ya, harus tahu ya jenis-jenis pertanyaan. Oke, ini kayaknya nanti bisa Anda baca lagi ya. Kalau writing itu 60 menit juga ya. Nanti saya kasih tips-tips ya untuk mengerjakan writing ya. Kebanyakan teman-teman nggak kebanyakan sih ada beberapa itu yang kehabisan kayak waktunya. Jadi yang task 2 itu seharusnya 250 kata ya minimal. Kalau kurang dari itu udah gimana ya? Nilainya udah langsung kurang ya. Jadi makanya nanti ada tips dari saya untuk mengerjakan writing ya. Karena ada syarat minimal kalau ingin mendapatkan nilai yang bagus ya ketika mengerjakan writing. Oke, nanti ini silakan dibaca sendiri. Speaking itu 10 sampai 15 menit ya seperti yang kita lakukan kemarin. Terus bentuknya ya seperti interview ya. Terus ada apa conversation, terus apa ini namanya? Nah, ini yang diuji ya, ada grammar, fluency, pronunciation, vocabulary, body language. Nah, ini body language ini kalau ketemu langsung ya. Kalau nggak ketemu langsung seperti yang online kan susah. Oke, kira-kira gitu untuk pemanasannya gimana? Ada yang mau ditanyakan?